stop, Malaysia lagi goyang. Harga minyak meledak, rakyat tertekan parah dan elit politik sibuk debat tanpa akhir. Betul-betul kayak mamang malah tak payah. Mamban dengan mambang pun tak dibezakan. Ini masalah julutut. Aduh. Baik. Jangan main-main, jangan main-main. Ini bukan perkara untuk sindiran. Nanti lebih funny abang. Ini standard parti Islam se-Malaysia. Ini standard parti Islam se-Malaysia. Tapi tunggu, ini belum semuanya. Dunia maya lagi panas banget, istilah Malaidesh viral, bikin Malaysia panik, gengsi runtuh dan identitas nasional dipertanyakan. Kau tengok ni, dekat mana ni? Johor Bahru ke kat mana ni? Johor ni. Ramainya jejaka-jejaka idaman. Penuh dorang je kat sini. Nampak tak? Malaysia dah jadi lambakan warga asing ni. Banyak tempat orang dah kuasai. Ni dekat Johor Bahru ni. Jejaka idaman Melaya ni. Tapi kamu tahu nggak? Saat ini di Malaysia itu udah tercatat lebih dari 1,5 juta orang warga Bangladesh yang sudah menetapkan diri di Malaysia. Wah, seru banget gak sih bisa sebanyak itu? Bahkan oleh kedua belah negara ini, agar Malaysia bisa meresmikan negara Malaysia sebagai rumah kedua bagi rakyat Bangladesh yang ada di Malaysia. Wah, kalau begini sih bisa-bisa jadi beneran berubah nama negara dong. Kenapa negara Malaysia sangat dijamuri oleh banyaknya masyarakat Bangladesh? Selain dari banyaknya ras Tionghoa, bukannya tanpa sebab loh. Jadi pada zaman Kesultanan Melaka sejak abad 15 hingga 16, para pedagang dari Teluk Benggala yang sekarang dinamai Bangladesh sudah aktif berdagang di wilayah ini. Pada tahun 1986, mulailah imigrasi resmi sekitar 500 orang Bangladesh untuk bekerja sebagai petani. Seiring berjalannya waktu, lalu kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama agar masyarakat Bangladesh berpeluang punya pekerjaan yang lebih baik di Malaysia dibanding dengan negara asalnya. Kondisi ekonomi yang kurang baik di Bangladesh juga mendorong warganya untuk mencari nafkah di luar negeri. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWS. Setiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk, duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Kamu bakal lihat sendiri bagaimana satu kata bisa bikin satu negara terguncang. Dari parlemennya yang drama, sampai netizen ASEAN yang serbu, semuanya bakal kita kulik tuntas, satu persatu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like dan subscribe, karena kamu bakal kaget sama apa yang bakal muncul selanjutnya. Ada sebuah fakta, namun Malaysia paling tidak suka disebut dengan sebutan ini. Tapi justru fakta tersebut menunjukkan bahwa memang sebagian besar rakyat Malaysia adalah warga negara asing. Seperti apa komentar mereka dan dari mana sih asal-usul rakyat atau warga negara Malaysia? Dan fakta unik lainnya adalah ketika warga negara Malaysia tidak fasih dalam menggunakan bahasa Melayu. Jika kalian pergi ke Malaysia, mungkin kalian akan seperti pergi ke India. Faktanya, sekarang mayoritas penduduk India dan Bangladesh banyak sekali bermigrasi dan menetap di Malaysia. Ya, ini ada captionnya di sini 1% asli Malaysia dan 99% itu India atau Bangladesh nih teman-teman. Mereka serumpun Melayu karena Melayu banyak keturunan Bangladesh ya. Oke, mari kita mulai. Pegang kopi dulu, karena ini bukan sekadar cerita, ini kayak nonton drama yang kebanyakan plot twist, tapi sayangnya nyata. Bayangin ya, ada satu negara yang selama ini tampil rapi, jasnya disetrika licin, rambut klimis, ngomongnya penuh percaya diri soal stabilitas, kemajuan, dan kami lebih tertata. Lalu tiba-tiba, crack. Bukan retak kecil, tapi retak yang bunyinya kedengaran sampai ke timeline Twitter, TikTok, bahkan grup WhatsApp keluarga yang biasanya cuma bahas arisan. Dan retakan itu punya nama, harga minyak naik. Kedengarannya simpel kan? Cuman harga minyak. Tapi justru di situ letak lucunya dan tragisnya. Hal yang kelihatan teknis, ekonomi banget, tiba-tiba berubah jadi pemicu runtuhnya gengsi nasional. Kayak orang yang selama ini pamer hidup sehat, tapi tumbang cuma gara-gara gorengan. Harga minyak melonjak. Efeknya, ia jelas bukan cuma di pom bensin. Ini bukan sekadar angka naik di papan digital. Ini merambat kemana-mana, transportasi naik, logistik naik, harga barang ikut nimbrung naik. Ujung-ujungnya, yang kena bukan pejabat, bukan elit yang debat sambil ngopi mahal. Yang kena ya rakyat biasa, yang tiap hari ngitung pengeluaran sambil berharap akhir bulan nggak minus. Dan disinilah mulai kelihatan kontras yang selama ini ditutup-tutupi. Di satu sisi ada narasi lama, kami negara stabil. Di sisi lain realita baru, rakyat mulai megap-megap. Lucunya, narasi itu masih coba dipertahankan. Kayak orang yang rumahnya udah kebakaran tapi masih sibuk bilang, tenang, ini cuma asap kecil. Padahal tetangga udah pada ngerekam, upload, kasih caption pedas, dan boom, viral. Masuklah kita ke bab berikutnya, dunia maya. Awalnya cuma satu kata doang. Nggak panjang tuh, nggak ribet, tapi efeknya kayak petasan di dalam ruangan sempit. Malaidesh. Kalau dipikir-pikir, ini bukan kata baru yang punya makna ilmiah. Ini bukan istilah akademik, ini murni kreativitas liar netizen. Yang kalau lagi iseng bisa lebih tajam dari editorial koran. Dari candaan jadi sindiran, dari sindiran jadi label, dari label jadi serangan kolektif. Dan yang bikin makin panas, ini bukan lagi mainan satu negara, ini udah lintas batas. Netizen Indonesia mulai, lalu Vietnam ikut nimbrung, Thailand gak mau ketinggalan. ASEAN yang biasanya rapat resmi pakai bahasa diplomatis, sekarang berubah jadi arena roasting massal. Ini bukan perang militer, ini perang persepsi. Dan jujur aja, di perang kayak gini, yang kalah bukan yang senjatanya lemah, tapi yang mentalnya duluan goyah. Reaksi dari Malaysia, campur aduk. Ada yang marah, jelas. Ada yang defensif. Ada juga yang mulai panik. Video klarifikasi bermunculan. Dari rakyat biasa sampai figur publik. Intinya satu, itu penghinaan. Dan ya, mereka nggak sepenuhnya salah.
Mengaitkan sebuah negara dengan stereotip tertentu memang sensitif. Sama kayak orang Indonesia yang langsung panas kalau dibilang Indon. Atau ketika kata Bangla dipakai dengan nada merendahkan. Semua punya titik sensitif masing-masing, tapi di sisi lain, netizen itu nggak main di ruang etika. Mereka main di ruang momentum. Dan momentum saat itu lagi nggak berpihak. Kenapa? Karena narasi Malaidesh ini nggak muncul dari ruang kosong. Dia numpang di atas realitas yang lagi goyang. Ketika ekonomi lagi tertekan, ketika harga naik, ketika rakyat mulai ngomel, label kayak gini jadi punya bahan bakar. Ibaratnya kalau semuanya baik-baik aja, mungkin cuma jadi lelucon lewat. Tapi ketika kondisi lagi panas, satu kata bisa jadi bensin. Dan di titik ini, yang menarik justru bukan katanya tapi reaksinya. Semakin dibantah, semakin dibahas. Semakin dibela, semakin viral. Efek Streisand versi Asia Tenggara. Netizen Vietnam Wide misalnya mulai ikut pakai istilah Malay sebagai alat balasan. Bukan karena mereka punya masalah langsung, tapi karena, ya kenapa enggak, ini internet. Solidaritas di sini kadang bukan soal empati, tapi soal kesempatan. Thailand juga ikut nimbrung, bahkan media mereka mulai meliput dengan nada yang kalau jujur sedikit nyinyir. Halus sih, tapi tetap terasa. Kayak senyum yang terlalu lebar untuk sekadar sopan. Dan Malaysia tiba-tiba jadi pusat perhatian, tapi bukan perhatian yang diinginkan. Bayangin jadi satu negara yang biasanya berdiri percaya diri, lalu tiba-tiba jadi bahan meme regional. Itu bukan cuma soal malu, itu soal kehilangan kontrol atas narasi. Karena di era digital, siapa yang pegang narasi, dia yang menang. Dan saat itu narasi udah lepas. Masalahnya makin dalam ketika isu ini mulai nyenggol hal yang lebih sensitif, identitas dan demografi. Ada yang bilang istilah Malaidesh itu bukan sekadar ejekan, tapi refleksi dari ketergantungan pada tenaga kerja asing. Nah, ini mulai masuk ke wilayah yang nggak lagi lucu. Karena begitu bicara soal identitas nasional, semua jadi serius. Perdebatan di dalam negeri pun mulai retak. Antar kelompok saling tuding. Ini salah mereka. Bukan, ini akibat kebijakan itu. Ini karena imigrasi. Ini karena ekonomi. Semua punya kambing hitam masing-masing. Dan di tengah kekacauan itu, netizen luar tinggal duduk, nonton, sambil sesekali lempar komentar yang bikin suasana makin panas. Ini kayak orang lagi berantem di rumah, tapi jendelanya kebuka lebar dan tetangga pada nyorakin. Masuk ke level yang lebih absurd lagi, parlemen. Harusnya ini tempat solusi. Tempat orang-orang pintar duduk mikir debat sehat, lalu keluar dengan kebijakan. Tapi yang terlihat justru drama. Debat ada, solusi nggak kelihatan. Yang ada malah saling sindir, interupsi nggak jelas, bahkan bahasa yang mulai kasar. Ini bukan lagi diskusi tingkat tinggi, ini udah kayak acara debat TV yang kehabisan skrip. Sementara itu rakyat masih nunggu harga turun, nunggu solusi nyata, nunggu tanda bahwa ada yang benar-benar peduli. Tapi yang mereka dapat, noise. Dan di tengah semua ini muncul satu ironi besar. Negara yang selama ini menjaga gengsi justru jatuh bukan karena serangan luar yang besar, tapi karena kombinasi krisis internal dan satu kata kecil yang viral. Malaidesh. Satu kata, satu momentum, satu cermin yang memantulkan sesuatu yang mungkin selama ini dihindari untuk dilihat. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, tapi seberapa kuat sebuah negara ketika narasinya runtuh di depan publik. Oke, kita lanjut. Siapin mental, karena di bagian ini kita masuk ke panggung yang katanya terhormat, tapi yang terjadi justru kayak teater absurd yang kehabisan sutradara. Kalau tadi kita lihat bagaimana satu kata bisa menggoyang citra, sekarang kita masuk ke ruang yang harusnya jadi pusat solusi. Parlemen. Iya, tempat yang idealnya diisi orang-orang dengan kepala dingin, logika tajam, dan niat tulus buat nyelesain masalah rakyat. Tempat di mana krisis ekonomi dibedah, harga minyak dianalisis dan kebijakan dirancang. Kedengarannya keren kan? Sayangnya, realitanya jauh dari itu. Yang terlihat justru lebih mirip ajang adu mulut. Bukan debat berbobot, tapi debat yang lebih sering terasa kayak siapa paling keras, dia paling benar. Argumen kalah sama ego, data kalah sama drama. Bayangin ya, di luar sana rakyat lagi pusing mikirin harga bensin, biaya hidup naik, dapur mulai seret. Di dalam gedung parlemen, mereka sibuk saling potong pembicaraan. Interupsi, yang terhormat saya belum selesai. Ini tidak relevan. Kalimat-kalimat itu bertebaran kayak konfeti, banyak tapi nggak ada isinya. Ini bukan lagi soal beda pendapat. Beda pendapat itu sehat, tapi yang terjadi di sini lebih ke lomba saling menjatuhkan. Kayak semua orang lupa bahwa mereka itu bukan komentator, tapi pengambil keputusan. Dan yang paling ironis, semua ini terjadi di saat krisis lagi panas-panasnya. Harga minyak naik, ini bukan masalah kecil. Ini domino efek, dari transportasi sampai bahan pokok, dari UMKM sampai perusahaan besar. Semua kena imbas, tapi alih-alih fokus ke solusi konkret, yang muncul justru debat kusir.
Ada yang sibuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Ada yang balik nyerang dengan membuka kesalahan lama. Ada yang tiba-tiba bawa isu lain yang nggak nyambung. Kayak lagi diskusi soal kebakaran rumah tapi malah debat siapa yang duluan beli korek api. Dan di tengah semua itu, rakyat cuma bisa nonton. Nggak ada tombol mute, nggak ada skip. Yang ada cuma rasa makin jengah. Lebih parah lagi, bahasa yang dipakai mulai kehilangan kelas. Kata-kata kasar, sindiran personal, bahkan serangan yang nggak ada hubungannya sama isu utama mulai muncul. Ini bukan cuma soal etika, ini soal kualitas. Kalau orang yang harusnya jadi contoh malah kayak gini, ya jangan heran kalau ruang publik ikut panas. Dan memang, efeknya terasa. Apa yang terjadi di parlemen itu kayak cermin, tapi bukan cermin yang memperbaiki, melainkan cermin yang memperbesar kekacauan. Netizen dapat bahan baru. Setiap potongan video debat yang emosional langsung dipotong, dikasih subtitle nyinyir, lalu dilempar ke media sosial. Dalam hitungan jam jadi viral, dalam hitungan hari jadi meme. Dan lagi-lagi narasi lepas kendali. Lihat tuh, elitnya aja kayak gitu. Gimana mau maju kalau isinya ribut terus? Drama lagi, drama lagi. Komentar-komentar itu mungkin terdengar kasar, tapi mereka muncul karena frustrasi. Karena orang-orang mulai kehilangan kepercayaan. Dan kepercayaan itu mahal. Sekali retak, susah diperbaiki. Apalagi kalau tiap hari dikikis sama tontonan yang bikin geleng-geleng kepala. Yang lebih menyedihkan, ada momen-momen di mana sebenarnya ada suara yang mencoba menenangkan, mengingatkan soal etika, bahkan meminta agar debat kembali ke substansi. Tapi suara itu tenggelam, ketutup sama suara yang lebih keras, lebih emosional, lebih menjual. Karena di era sekarang, yang viral itu bukan yang benar, tapi yang dramatis. Dan parlemen, entah sadar atau tidak, sedang bermain di panggung itu. Sementara itu, di luar gedung megah, kehidupan terus berjalan. Harga nggak nunggu debat selesai. Tagihan nggak peduli siapa yang menang argumen. Rakyat tetap harus bayar, tetap harus bertahan. Disinilah jurangnya makin kelihatan. Di atas, debat tanpa ujung. Di bawah, tekanan nyata. Dan jurang ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal empati. Apakah mereka benar-benar ngerti apa yang dirasakan rakyat? Atau ini semua cuma jadi angka di laporan? Karena kalau ngerti, harusnya prioritasnya jelas. Solusi, bukan sensasi. Tapi yang terlihat justru sebaliknya. Politik berubah jadi panggung performa. Setiap orang ingin terlihat kuat, ingin menang, ingin viral. Tapi lupa satu hal penting. Mereka bukan influencer, mereka pengambil kebijakan. Dan kebijakan itu bukan soal siapa paling populer, tapi siapa paling bertanggung jawab. Di titik ini istilah gengsi runtuh mulai terasa makin relevan. Karena gengsi itu bukan cuma soal citra luar negeri. Ini juga soal bagaimana sebuah negara mengelola dirinya sendiri. Kalau dari dalam aja udah berantakan, ya jangan heran kalau dari luar kelihatan goyah. Dan netizen luar, mereka cuma memperbesar apa yang sudah ada. Istilah Malaidesh mungkin awalnya datang dari luar, tapi bahan bakarnya ada di dalam. Krisis ekonomi, konflik politik, komunikasi yang buruk, semua itu jadi paket lengkap yang bikin satu kata bisa meledak. Ini bukan lagi sekadar ejekan, ini refleksi. Pahit, jelas, menyakitkan, banget. Tapi justru karena itu, susah diabaikan. Dan di tengah semua ini muncul satu pertanyaan yang makin keras gaungnya. Apakah para elit ini benar-benar memimpin atau cuma sibuk mempertahankan posisi? Karena kalau yang kedua, ya wajar kalau rakyat merasa ditinggal. Ditambah lagi isu-isu sensitif mulai ikut ditarik ke dalam debat. Identitas, etnis, bahkan hal-hal yang seharusnya ditangani dengan hati-hati malah dijadikan amunisi politik. Ini bukan cuma berbahaya, ini bom waktu. Karena begitu masyarakat terbelah, memperbaikinya butuh waktu lama. Dan lagi-lagi netizen luar tinggal nonton. Sambil sesekali nambah bensin. Situasinya jadi kayak lingkaran setan. Krisis ekonomi memicu ketegangan. Ketegangan memicu konflik politik. Konflik politik jadi tontonan. Tontonan jadi bahan ejekan global. Ejekan memperparah tekanan mental. Tekanan bikin reaksi makin emosional. Balik lagi ke konflik, muter terus. Gak ada yang benar-benar berhenti buat bilang, oke, kita reset. Dan selama itu terus terjadi, narasi negatif akan terus hidup. Karena di dunia digital, yang lemah bukan yang salah, tapi yang nggak bisa mengendalikan cerita tentang dirinya sendiri. Di titik ini kita mulai lihat gambaran besarnya. Ini bukan cuma soal satu kata, satu debat, atau satu krisis. Ini akumulasi. Ini hasil dari banyak hal yang numpuk, lalu pecah di waktu yang sama. Dan ketika pecah, semua orang melihat, tanpa filter, tanpa sensor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling liar, di mana satu kata yang awalnya cuma bercandaan tongkrongan berubah jadi alat tempur digital. Bukan lebay, ini realita. Dan jujur aja, ini bagian yang paling bikin banyak orang nggak nyaman. Karena di sini kita ngomongin sesuatu yang nggak kelihatan tapi dampaknya nyata, psikologis dan identitas. Awalnya simple banget. Serius, kalau ditarik ke belakang, Malaidesh itu levelnya cuman kayak jokes internal, tipe candaan yang biasanya cuman hidup di kolom komentar atau grup kecil. Nggak ada niat jadi gerakan, nggak ada rencana jadi viral. Tapi internet itu punya hukum sendiri. Yang absurd justru cepat naik. 1 orang pakai, 2 orang ikut. 10 orang mulai kreatif, 100 orang mulai ngegas. 1000
udah nggak bisa dihentikan. Dan yang menarik, ini bukan sekadar pengulangan kata, ini evolusi. Netizen nggak cuma copy-paste, mereka modifikasi, mereka kembangkan, mereka jadikan bahan meme, video, bahkan narasi tandingan. Dalam hitungan hari, Malaidesh berubah dari kata jadi simbol. Simbol apa? Simbol ejekan, simbol kritik, simbol frustrasi yang dikemas dalam humor gelap. Dan disinilah letak bahayanya, karena kalau sesuatu sudah jadi simbol, dia nggak lagi butuh penjelasan panjang. Cukup satu kata, semua orang langsung nangkep. Kayak kode rahasia, tapi publik. Masalahnya simbol ini nyerangnya bukan ke kebijakan, bukan ke angka ekonomi, tapi ke identitas. Dan begitu identitas yang kena, reaksinya pasti lebih emosional. Makanya nggak heran kalau banyak netizen Malaysia mulai kelihatan goyah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena yang diserang itu sesuatu yang lebih dalam dari sekadar argumen. Harga diri. Bayangin lo buka media sosial terus tiap scroll, nemu kata yang sama dipakai buat ngejek, dipakai buat nyindir, dipakai buat merendahkan. Sekali dua kali mungkin bisa diabaikan, tapi kalau itu muncul terus, lama-lama nempel di kepala. Dan di titik itu, ini bukan lagi soal siapa benar siapa salah, ini soal tekanan mental. Ada yang mulai defensif, itu nggak benar, itu penghinaan. Ada yang mulai menyerang balik, lihat dulu negara kalian juga nggak sempurna. Ada juga yang diam, tapi diamnya bukan karena setuju, lebih ke capek debat, capek klarifikasi, capek jadi target. Dan di sisi lain pun netizen dari negara lain mulai ikut masuk. Ini yang bikin fenomenanya naik level. Vietnam, misalnya, awalnya mungkin cuma pengamat, tapi begitu lihat ada celah, mereka ikut nimbrung. Bukan karena punya konflik langsung, tapi karena ini kesempatan buat main. Thailand, sama. Bahkan beberapa media mereka mulai meliput, dan ada yang dipakai, ya, kita bilang aja sedikit menggoda. Ini bukan lagi dua pihak, ini udah keroyokan digital. Dan yang bikin menarik atau menyedihkan tergantung sudut pandang. Semua ini terjadi tanpa koordinasi resmi, nggak ada komando, nggak ada pemimpin. Ini murni gerakan organik, kayak badai yang terbentuk dari banyak angin kecil. Dan Malaysia ada di tengahnya. Setiap respon yang keluar, baik itu klarifikasi, pembelaan, atau bahkan kemarahan, langsung dianalisis, dipotong, dijadikan konten baru. Ini siklus yang kejam. Lo ngomong, dipelintir, jadi viral, lo klarifikasi, dipelintir lagi. Nggak ada jeda. Dan di era digital, siapa yang paling cepat, dia yang menang, bukan siapa yang paling benar. Di titik ini kita mulai lihat bahwa Malaidesh bukan cuma kata. Ini alat untuk membentuk persepsi, dan persepsi itu kuat banget. Bisa lebih kuat dari fakta, bisa lebih cepat dari klarifikasi, bisa lebih lama dari berita. Karena sekali orang percaya, susah diubah. Masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Identitas nasional. Isu tenaga kerja asing mulai diseret ke permukaan. Ada narasi yang bilang bahwa istilah ini muncul karena realita di lapangan, ketergantungan terhadap pekerja dari luar yang dianggap mengubah wajah negara. Nah, ini mulai sensitif banget. Karena begitu bicara soal demografi, kita nggak cuma ngomong angka jam, kita ngomong siapa kita. Dan di sini debat jadi makin panas. Ada yang bilang ini fakta, harus diakui. Ada yang bantah, ini stereotip, ini tidak adil. Dua-duanya punya sudut pandang. Tapi di dunia maya, yang menang bukan yang paling berimbang, yang paling ekstrim justru paling laku. Dan lagi-lagi istilah Malaidesh jadi kendaraan. Dia dipakai untuk menyederhanakan isu yang kompleks jadi satu label. Praktis? Iya. Akurat? Belum tentu. Tapi siapa yang peduli akurasi kalau yang penting viral? Ini yang bikin fenomena ini berbahaya, karena dia mereduksi realita. Masalah yang harusnya dibahas dengan data dan kebijakan malah jadi bahan lelucon massal. Dan lelucon itu nggak selalu ringan, kadang tajam, kadang menyakitkan, kadang bahkan merusak. Di sisi lain ada juga suara yang mencoba mengingatkan soal etika, bahwa penggunaan istilah seperti Bangla, Indon, atau bahkan Malay dalam konteks tertentu bisa jadi merendahkan. Dan ini poin penting, karena sebenarnya semua pihak punya kata sensitif masing-masing. Nggak ada yang kebal. Indonesia punya, Malaysia punya, negara lain juga punya. Masalahnya di tengah panasnya situasi, suara yang ngajak tenang sering kalah sama suara yang ngajak perang. Karena perang itu lebih seru ditonton. Dan platform digital, mereka nggak peduli kontennya positif atau negatif. Yang penting engagement. Semakin ramai semakin naik, semakin kontroversial semakin disebar. Jadi jangan heran kalau konflik kayak gini cepat banget membesar. Ini bukan cuma soal manusia, ini juga soal algoritma. Dan algoritma itu nggak punya empati. Di titik ini kita harus jujur. Fenomena Malaidesh ini adalah contoh nyata bagaimana dunia digital bisa membentuk, dan merusak citra sebuah bangsa dalam waktu singkat. Nggak perlu invasi, nggak perlu senjata, cukup kata, cukup momentum, dan semuanya bisa berubah. Tapi cerita belum selesai, karena kita bakal lihat bagaimana ini semua berkembang jadi tekanan regional. Bukan cuma soal Malaysia versus netizen, tapi soal bagaimana satu negara bisa terkepung dalam ejekan kolektif Asia Tenggara. Dan di situ pertanyaannya jadi lebih besar. Ini cuma tren atau awal dari perubahan cara negara dipersepsikan di era digital?